Action. Oke, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Jatigung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 01 Jatigung yang semoga selalu diberikan kesehatan. Bapak Ibu, izinkanlah saya pada hari ini Yurista Dwi Pambayun Jati menyampaikan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Langsung saja kita awali kegiatan pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah sambutan. Sambutan kami persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sutiem SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan KPM pada pagi ini dengan lancar. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pagi ini kita akan memotivasi, memberi dorongan kepada Bapak Yurista Dwi Pambayun Jati yang akan menyelesaikan tugas-tugasnya pada calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sukses dengan aksi nyatanya penyebaran budaya positif di SDN 01 Jatigung. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sutiem SPD MPD. Kemudian lanjut pada acara kedua, yaitu kegiatan inti. Saya persilahkan diri saya sendiri ya. Saya persilahkan diri saya sendiri untuk mengisi. Bapak Ibu, langsung saja. Sebelumnya saya mohon maaf, pada kesempatan pagi hari ini saya mungkin menyita waktu Bapak Ibu sekalian untuk salah satu tugas guru penggerak, yaitu penyebaran budaya positif di SDN 01 Jatigung. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Cuma ini adalah salah satu tugas dari program guru penggerak, yang mana kami diminta untuk menyebarkan atau diseminasi aksi nyata berupa penyebaran budaya positif. Pada kesempatan hari ini tidak lupa saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru lainnya yang sudah mendoakan dan juga mensupport sehingga kegiatan pagi hari ini dapat terselenggara. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar budaya positif, kira-kira yang dalam benak kita itu apa ya? Mungkin Bapak Roslan bisa menyampaikan. Kalau Pak Roslan itu mendengar budaya positif, kira-kira apa gambaran Pak Roslan? Gambaran saya untuk budaya positif seperti bersikap sopan pada guru, kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran, mengantre saat di kantin, kemudian ada Jumat bersih setiap hari Jumat, kerja bakti, kemudian izin apabila keluar, apabila sakit. Itu Pak Yurista. Oke, terima kasih Pak Rosan, jawabannya luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu, beliau ini adalah kakak tingkat saya. Beliau CGP, sudah jadi guru penggerak angkatan
angkatan bersenjata ya Pak? Bukan. Angkatan sendirian. Bapak Ibu sekalian, ya budaya positif adalah seperti yang disampaikan Pak Ruslan tadi, beberapa contohnya yakni adanya kegiatan-kegiatan positif yang terbentuk di dalam sekolah kita. Nah, ini apa itu budaya positif? Seperti yang ditampilkan pada TV yang di depan kita semua ini, yaitu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Konsep inti dari budaya positif yang kita pelajari, yang saya sampaikan nanti, mohon maaf, ada 6. Yang pertama nanti adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini semua akan kita pelajari pada ini, semua akan saya sampaikan sebagai tugas aksi nyata program guru penggerak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin di sini Bapak Ibu bisa melihat kutipan dari pernyataan Pak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara. Intinya dari pernyataan di situ kita harus mengenalkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di komunitas kita. Di situ Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ada istilah-istilah baru atau mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui ya. Jadi pada kegiatan hari ini saya sampaikan kembali bahwa Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi atau mungkin mengenal nilai-nilai kebajikan. Nah, pada kesempatan pagi ini saya hanya menyampaikan, oh ternyata apa yang kita lakukan itu sudah mungkin ya, sudah, hanya saja kita mungkin belum tahu atau mungkin disinilah kesempatan untuk mengetahui, oh ternyata ada dasar-dasar penelitiannya, ada orang-orang yang sudah menyampaikan hal-hal ini dengan ilmiah. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pelajari, yang familiar adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Mungkin ada yang ingat lagunya. Kita belajar Pancasila. Ayo. Pak Tony mungkin hafal Pak Tony lagunya. Hafal katanya. Terima kasih. Ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Nah, yang bergotong royong di sini bukan diartikan berarti ikut kerja bakti di kampung, bukan Bapak Ibu ya. Saya jadi teringat quote-nya Pak Ruslan itu. Katanya kalau kita ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kita ingin berjalan yang jauh, berjalanlah bersama-sama. Ini senada dengan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, yakni gotong royong. Diharapkan kita bisa kolaborasi.
Kemudian ada juga penelitian dari IBO Primary Years Program atau PYP, ada sekian. Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri. Ada juga keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Kira-kira dari ini semua nilai-nilai kebajikan ini di SDN 01 Jatikung, terutama di kelasnya Bu Anissa, sudah ada atau belum? Sudah Pak, kebanyakan sudah semuanya tadi ya Pak. Mandiri, anak-anak sudah bisa mandiri. Terus kreatif, anak-anak juga kalau disuruh untuk membuat karya, nah itu banyak sekali sisi kreatifnya. Kalau gotong royong, contohnya seperti di buket gitu Pak. Luar biasa Bu Anissa-nya. Saya lihat kelasnya Bu Anissa itu ada bintang-bintangnya. Karena bintang anak-anak nanti dikasih bintang. Kalau kayak Sophie itu kan juga ada bintangnya. Bintang 5, bintang 7. Bukan nama. Bukan bintang 7, maaf. Ya. Maklum sudah gojek. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, ini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan neurokontrol. Bapak Ibu bisa menyaksikan di sini ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Perbedaannya ya. Ada yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada juga poin di situ pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah pada poin terakhir. Kemudian teori kontrolnya, model berpikirnya menang dan menang. Nah, di sini Bapak Ibu, yang poin kedua yaitu motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Diana Bosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ya ini yang penting, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, pasti ada motivasi kenapa kita melakukan sesuatu. Contohnya dalam kelas biasanya ada anak yang tiba-tiba rajin. Ada anak yang tiba-tiba rajin, kemudian dia mau melakukan kerja bakti, dia mau mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Kira-kira karena faktor apa? Banyak. Bisa jadi karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari para guru berupa nilai, bintang, atau mungkin hadiah-hadiah semacamnya. Kemudian ada juga anak-anak atau orang-orang yang modelnya tidak ingin mendapatkan hukuman. Dia milih jadi melakukan semua tugasnya biar tidak mendapatkan hukuman dan merasakan kenyamanan meskipun terpaksa. Dan yang terakhir ini adalah yang naturalisasi. Anak-anak yang apa? Yang secara kesadaran penuh dia mau melakukan dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di sini gambarannya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau itu nanti ada dalam disiplin identitas, gagal dan sukses, itu ada 3 poin yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bicara soal hukuman, itu biasanya seperti apa Bapak Ibu? Kalau hukuman biasanya dibuat oleh guru, ya. Kalau pengajian dia apa betul? Kemudian sama seperti di situ bahwasanya mencoba untuk mengontrol anak kita.
anak didik kita ya. Bagaimana caranya agar anak tersebut seperti robot, kita buat program klik, terus kemudian langsung melaksanakan apa yang kita perintah. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini adalah dibuat oleh guru bersama muridnya. Kemudian sudah dibentuk sebelumnya. Kalau hukumannya belum dibentuk, tahu-tahu langsung dihukum. Misalkan anak tersebut mengenakan kaos kaki yang warnanya tidak sesuai dengan jadwalnya. Kalau hukuman itu langsung bersihkan WC. Tapi kalau konsekuensi sudah tertulis di dinding kelas atau di dinding sekolah, anak yang tidak mengenakan kaos kaki putih pada hari Senin maka harus melakukan ini atau itu. Jadi kalau hukuman itu langsung strike, tapi kalau konsekuensi sudah ada aturan tertulisnya, sudah disepakati bersama murid dan guru. Kalau konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, jadi sudah ada dasarnya. Nah, yang terbagus adalah yang ini, menurut guru penggerak ya, katanya yang terbagus yaitu restitusi. Restitusi ini adalah tawaran kepada peserta didik. Tawaran tersebut yang mana dapat mendatangkan identitas baru bagi mereka. Berbeda dengan hukuman. Hukuman itu lama-lama anak-anak ini bagaimana Bapak Ibu? Kalau dari Bu Rahayu mungkin, kalau anak-anak sering dihukum itu kira-kira dampaknya apa Bu Rahayu? Mungkin ada pendapat. Biasanya kalau melakukan kesalahan atau melanggar aturan ya anak-anak itu dihukum ya. Tapi sepertinya mereka tidak ada efek jerah Pak. Jadi sudah sudah lupa tahap paling nanti kalau nggak menyelesaikan PR suruh berdiri di depan. Gitu. Jadi nggak ada efek jerah dari hukuman itu. Jadi lama-lama kayak kebal nonton gitu ya. Wah itu betul sekali. Setuju dengan Bu Rahayu bahwasanya hukuman itu malah cenderung membuat yang pertama itu tadi kebal, yang kedua anak-anak tersebut jadi menyembunyikan kesalahannya. Kurang konangan kok, wis gak tak sampaikan ke Bapak Ibu. Berbeda dengan restitusi. Restitusi itu adalah tawaran kepada anak tersebut. Istilahnya pendekatannya lebih ke pendekatan humanistik. Kita lanjutkan ya. Berikut ini pengaruh-pengaruh pemberian penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya menurut CGP itu tidak efektif. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Dan juga penghargaan mematikan kreativitas. Saya pernah mencoba Bapak Ibu. Saya berikan penghargaan kepada anak-anak berupa ketika mereka itu rajin bersih-bersih, saya berikan es teh. Lama-lama anak tersebut bukan kesadaran diri untuk bersih-bersih, tapi apa? Mencari es teh. Nah ini akhirnya saya revisi, saya ulang sehingga tidak perlu ada penghargaan secara terus-menerus. Kalau Bu Reni sendiri pernah memberi penghargaan kepada peserta didik, Bu Reni? Ya pernah, tapi penghargaannya nggak selalu barang. Biasanya kalau misalnya penghargaan yang bisa menjawab apa-apa nanti istirahat paling awal atau pulang paling awal gitu. Luar biasa ya. Jadi Bu Reni itu, jadi kalau dapat penghargaan pulangnya jam 10 gitu ya Bu ya? Bukan. Lalu ya setuju dengan Bu Reni, luar biasa. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Yang pertama adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, hukuman yang diberikan bisa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, hukuman bersifat satu arah. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dan juga guru. Konsekuensi diterima bila ada pelanggaran. Kemudian restitusi ini tadi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti pada slide selanjutnya kita akan membahas tahapan bagaimana restitusi itu. Bagaimana kok bisa restitusi dikatakan penawaran? Karena diharapkan nanti dari tahapan tersebut muncul identitas baru, muncul perilaku yang lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sebelum ke sana kita akan sampaikan tentang keyakinan kelas. Nah, ini ya, keyakinan kelas ini adalah segala pernyataan yang telah disepakati. Ini kalau zaman tematik dulu mirip seperti apa? Pakaian dulu ditambah di dinding itu Bapak. Ya, itu yang ditambah di dinding. Peraturan kelas ya, seperti itu. Cuma dalam keyakinan kelas ini kalimatnya lebih umum dan juga universal, betul Pak. Setuju dengan Pak Roslan, universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan ya bersumber pada slide sebelumnya tadi Bapak Ibu sekalian. Prakteknya tidak seperti membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu. Cuma prakteknya nanti anak-anak misalkan mereka dikasih sticky notes. Saya paham sticky notes itu ya dari bendera positif. Sticky notes, kemudian nanti anak-anak dikasihkan. Coba anak-anak kalian buat apa kesepakatan kelas kita selama 1 tahun ajaran ini. Nah, nanti mereka nulis tidak boleh makan sambil minum, misalkan, atau tidak boleh makan ketika pelajaran, datang tepat waktu dan semacamnya. Kemudian nanti ditempelkan di depan kelas, di dinding papan tulis, klek seperti itu. Nah, guru sebagai fasilitator mengklasifikasikan keyakinan atau peraturan yang sudah dibuat anak-anak tadi. Oh, ini bentuknya ya, ini poin ini ke poin ini dan semacamnya. Kemudian nanti ditandatangani oleh seluruh peserta didik dan juga guru di kelas tersebut. Bapak Ibu boleh yang tadi. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya nanti disepakati oleh seluruh peserta dan ditandatangani. Proses pembuatannya sudah saya sampaikan tadi bahwasanya diklasifikasikan, oh ini berarti masuk ke kebajikan, nilai kebajikan saling menghormati. Di antaranya tidak membuli temannya. Kemudian apalagi Pak Roslan mungkin saling menghormati Pak. Ya, tidak mengejek nama bapaknya, semacam itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas. Oh sudah ada, biasanya. Nah, sekarang kita lanjut ke ice breaking untuk melatih konsentrasi. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin kami persilahkan untuk berdiri dulu, monggo Bapak Ibu sekalian. Ini saya tawarkan untuk mengikuti rencana ya. Tapi Bapak Ibu sepertinya excited sekali untuk mendengarkan ocehan saya. Luar biasa. Oke, kita tirukan gerakan dari ice breaking ini.
Kepalanya jangan. Lebih cepat lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Semangat sekali Bapak. Harusnya langsung gogrok itu. Kalau harusnya langsung gogrok. Alhamdulillah. Pak Marnam, maafkan ya Pak Marnam berhaji. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sebenarnya berdasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok anak kita itu terkadang sulit belajar? Kenapa kok dia itu sering melakukan hal-hal yang mungkin kok kayak gitu? Sebenarnya karena ada bagian-bagian yang tidak terpenuhi oleh mereka. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya karena latar belakang keluarga, ada anak-anak didik kita yang mohon maaf Bapak Ibu mungkin broken home, atau mungkin orang tuanya tidak memenuhi rasa sayang yang seharusnya mereka terima. Ada juga mungkin karena teman di sekolahnya, dan juga karena macam-macam Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang ketiga, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang keempat adalah penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan yang kelima adalah bertahan hidup, bersifat fisiologis, kesehatan, rumah dan makanan. Mungkin ada pengalaman dari Pak Marina, mungkin di kelas bawah mungkin ada anak yang salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi Pak Marina. Ada yang buat Pak? Buku termasuk buku yang harganya mahal, itu mungkin orang tuanya tidak mampu. Itu nanti dari sekolah minta subsidi dari sekolah, karena itu. Faktor ekonomi kira-kira, faktor ekonomi. Ada anak-anak kita ada yang kesusahan dari segi ekonomi. Dan yang kelima lah ini, 5 posisi kontrol. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika ada masalah di kelas, ada masalah yang dihadapi oleh siswa kita itu bisa jadi tidak terasa melakukan salah satu dari kelima posisi kontrol ini ketika menyikapi permasalahan. Nah, yang pertama penghukum. Ada anak salah, kita langsung nada suaranya tinggi, matanya melotot,
dan jari menunjuk atau menghadap. Berani pernah? Oh enggak pernah ya. Berani enggak pernah. 2 kali sehari. Kalau berani enggak mungkin berani. Ini enggak bisa menonton ya. Ya enggak bisa karena hawanya adem, kalau dia nyaman. Kemudian yang pendukung ini biasanya yakin dari sahabatnya sudah kelihatan macam-macam. Kemudian selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Biasanya intonasi suaranya itu lebih halus, kayak apa? Kayak memelas gitu Bapak. Kayak memelas. Contohnya ketika ada anak terlambat, Mas Ronald, kenapa kok kamu terlambat? Jangan terlambat ya. Kamu kan tahu jam maksud kita jam berapa? Jam 7 kan? Kamu ayolah, jangan seperti itu. Nanti Pak Yunus bisa dimarahin di kepala sekolah. Saya kalimatnya seperti itu. Jadi dia itu biar muridnya perkewuh. Pak Yunus dimarahin di kepala sekolah. Akhirnya anak tersebut tidak melakukan kesadaran diri, tapi lebih ke perkewuh Bapak Ibu sekalian. Kemudian teman. Nah, posisi kontrol yang ketiga ini adalah teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata tersenyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab kepada gurunya. Contohnya ketika terlambat nanti, Ronald, kamu terlambat kenapa nak? Ayolah, sama Pak jadi masuk gitu. Ya, bisa jangan lagi ya. Jadi lebih friendly ya. Dan ini nanti tidak akan membuat anak itu kesadaran mandiri, tapi lebih ke ya sebagai teman saja. Kan nggak enak sama teman saya kayak gitu. Kemudian pemantau. Bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suaranya lebih flat, datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Nah ini yang direkomendasikan adalah pemantau dan manajer Bapak Ibu sekalian. Tapi puncak dari posisi kontrol yang direkomendasikan pada pembelajaran guru penggerak adalah guru sebagai manajer. Bapak Ibu sekalian, pada posisi manajer ini, guru itu pendekatannya humanistik. Kalau kata pengajar saya kemarin, pendekatan humanis itu adalah berawal dari guru yang manis. Katanya manis-manis mana? Iya ya. Oke, pendekatannya tidak kaku dan juga nada suaranya tulus. Kemudian sifat pertanyaannya terbuka Bapak Ibu. Jadi jawabannya tidak ya atau tidak, melainkan siswa tersebut nanti akan menjelaskan, menceritakan kira-kira apa yang menjadi permasalahannya. Nah ini masing-masing ya kalimat yang sering diucapkan menghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Ini adalah ketika guru sebagai posisi penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak tahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk
tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kemudian teman, ayolah bantulah bapak, ibu bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kalimatnya seperti itu. Jadi murid nanti bertindak untuk guru tertentu, dan untuk guru yang lain acuh tak acuh. Kemudian sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini yang manajer Bapak Ibu, pertanyaannya lebih ke pertanyaan yang terbuka. Jawabannya tidak ya atau tidak. Apa yang kita yakini? Dan apa kamu yakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang baru dengan kesadaran sendiri, tidak atas kontrol orang lain. Nah, ini diharapkan setiap guru nanti menempatkan posisi kontrolnya sebagai manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, melainkan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Intinya nanti murid tersebut ditawarkan sebuah solusi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Dalam menstabilkan identitas, nanti kita jelaskan kepada murid tersebut bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan hal tersebut, tidak terkecuali Bapak Ibu guru. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, Mas, menurutmu perbuatan ini bagaimana? Oh, salah atau Bu. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita kan? Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang ketiga. Jadi yang pertama nanti menstabilkan identitas, diharapkan nanti siswa tersebut sadar bahwasanya dia itu telah melakukan suatu kesalahan. Kemudian divalidasi tindakan yang salah pada poin kedua, yakni anak tersebut disuruh menceritakan kenapa kok kamu tadi ngambil jajan di kantin tidak bayar. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ditanyakan kembali, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar anak muda. Ini adalah tahapan restitusi. Restitusi. Nah, ini adalah contoh karya kami Bapak Ibu sekalian bagaimana penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga restitusi ini adalah tawaran untuk solusi tanpa ada paksaan bagi peserta didik. Langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Disclaimer bahwa video yang kami tampilkan adalah penerapan segitiga restitusi dengan bapak nama fiktif, dan kejadian ini adalah settingan sebagai referensi penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Kira-kira tidak tahu kenapa kami dipanggil Pak Yudis Paknya. Karena saya tertawa masuk kelas ya Pak. Ya, karena Mbak Karis terlambat masuk ke kelas. Kira-kira perbuatan seperti itu menurut bagaimana? Tidak baik Pak, Karis minta maaf Pak, Karis salah. Ya, tidak apa-apa. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama seperti Pak Yus pun mungkin pernah melakukan kesalahan sebagaimana yang dilakukan Mbak Karis. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas siapa yang salah. Kita akan mencari solusi kira-kira bagaimana agar Mbak Karis datang tepat waktu. Coba ceritakan alasannya kenapa Mbak Karis tidak bisa sampai datang terlambat setelah istirahat. Saya keasikan bermain dengan teman Pak. Sebelum jajan ke kantin, akhirnya saya makan dan minum yang dikasih sendiri terus. Makanya saya lambat masuk kelas. Ya, kamu kan gitu ya. Karena yang namanya bermain, itu kan pasti menyenangkan. Dan Mbak Karis pun pasti menyukai. Tidak masalah sebetulnya. Cuma Mbak Karis, adakah solusi yang bisa Mbak Karis berikan agar ketika berbunyi, mereka bisa masuk ke waktu? Ada Pak, saya harus dapat membagi waktu di antara bermain dan jajan. Oh ya, berarti Mbak Karis mulai mengetahui agar membagi waktu antara jajan dan bermain. Kira-kira kapan Mbak Karis bisa memulainya? Mulai besok Pak, saya akan berusaha dan berjanji untuk selalu tepat waktu. Dan Mbak Karis satu Mbak Karis artinya nggak keyakinan kuasa di atas sana. Nanti Pak, Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan perilaku yang Mbak Karis lakukan saat ini? disiplin dan memakai waktu Pak. Bagus, Mbak Karis. Tapi selanjutnya Mbak Karis ini yakinnya seperti apa? Hari ini bisa menghargai waktu dan selalu tepat waktu Pak. Harus. Karena tepat waktu itu adalah bentuk sebuah komitmen yang bagus. Dan semoga ini menjadi solusi buat Mbak Karis. Paling satu, kamu pasti bisa melanjutkan komitmen kamu tersebut sehingga menjadi peserta didik atau siswa yang mampu. Bahkan ini, tahu nggak artinya kenapa Mbak kami dipanggil Pak Yudis? Tidak tahu Pak. Jadi bukannya Mbak Karis, waktu Pak Yudis melihat Mbak Karis mencoba kalender. Benar atau tidak? Betul Pak. Nah Mbak Karis, waktu kamu melihat seperti itu, bagaimana? Kerjaku tidak baik Pak. Tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak kecuali Pak Yudis pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Seperti apa? Cuma di sini kita tidak akan membahas tentang siapa yang salah. Cuma Pak Yudis ingin tahu kira-kira apa alasan Mbak kami melakukan
kami itu sudah bertahan kita ini. Kenalan tidak belajar Pak, soalnya hanya ada televisi. Kalau nggak memang acara televisi itu bagus-bagus menarik untuk kalian. Cuma Mbak Fani sampai tidak belajar. Mbak Fani langsungnya tidak kayak kami pelajaran kita bersama. Iya Pak. Apa pelajaran terkait dengan Mbak Fani? Itu dalam bertindak Pak. Itu dalam bertindak bagus. Kira-kira apa yang Mbak Fani lakukan agar tidak mengalami perbuatan tersebut? Berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada diri sendiri ya. Mbak Fani berdoa ya. Mbak Fani harus berdoa kepada Allah. Itu dan juga apa Mbak Fani belum berangkat sekolah? belajar. Ya, persiapan belajar terlebih dahulu agar nanti ketika di sekolah Mbak Fani sudah siap. Nah, kira-kira kapan Mbak Fani akan memulai usaha tersebut? Mulai hari ini Pak, saya akan berubah lebih baik lagi Pak. Hari ini Sabtu, Mbak Fani takut dengan kemampuan Mbak Fani yang berbeda-beda dengan tidak perlu khawatir dengan kemampuan Mbak Fani. Selama Mbak Fani sudah belajar, Mbak Fani pasti bisa belajar. Mbak Fani pasti akan jadi muridnya karena lebih baik lagi kalau sudah bersiap. Terima kasih, jangan bilang lagi ya. Ya, itu tadi adalah contoh bagaimana praktek segitiga restitusi kurang lebihnya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu perhatikan kira-kira poin apa yang ditangkap dari mungkin Bu Isna? Ya, oke. Jadi tadi Bu Isna sampaikan tahapannya lebih struktur namanya. Kalau dari Bu Anissa kira-kira apa Mas? Menurut garis restitusi tadi itu anaknya tanya dulu sebabnya apa, kenapa, terus dikembalikan lagi ke apa yang dibahasnya, lalu dicari solusinya. Luar biasa jawaban yang khususnya dan juga Bu Anissa. Kalau dari Pak Fauzi, kira-kira bagaimana Pak Fauzi? Dari video tadi menurut Pak Fauzi bagaimana? Contoh prakteknya. Kalau saya melihatnya itu Pak, jadi kita sebagai selaku guru itu ternyata tidak semena-mena menyalahkan atau memberikan hukuman kepada murid, tetapi ternyata ada tiga restitusi tersebut. Contoh seperti tadi yang sudah dicontohkan di tayangan oleh Pak Yud dan muridnya itu ada beberapa ya Pak ya. Mungkin Oke, terima kasih Pak Fauzi atas jawabannya. Yang diharapkan nanti adalah setelah kita melaksanakan restitusi ini nanti adalah anak lebih dapat hidayah gitu. Ini karena bahasa Islam ini diharapkan dapat hidayah sehingga ada perubahan dari yang awalnya badung atau kurang baik kemudian menjadi siswa yang lebih baik lagi. Itu adalah contoh tujuan dari pelaksanaan segitiga restitusi. Demikian adalah materi yang saya sampaikan terkait dengan hal-hal tadi. Sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, mungkin saya bisa minta bantuan ke Bapak Ibu Guru untuk
memberikan satu atau dua kesimpulan kegiatan kita pagi hari ini. Mungkin dari Bu Rahayu mungkin gitu. Nah, menurut Bu Rahayu kesimpulannya apa hari ini? Menurut saya dalam menghadapi siswa yang bermasalah, kita tidak harus memberikan hukuman, tapi itu tadi solusinya adalah sebagai restitusi. Saya kira itu bagus Pak, jadi anak itu tahu kesalahannya dan juga mendapat solusi dari apa yang dari kesalahannya tadi. Biasanya kan anak cuma tahu kesalahannya saja Pak, dan tidak tahu macam-macamnya untuk masalah itu apa. Saya kira cukup bagus Pak untuk diterapkan. Terima kasih, luar biasa kesimpulannya dari Bu Rahayu ya. Jadi anak itu mencapai kesadaran, betul ya Bu ya. Kalau dari mungkin Pak Marina ada poin apa yang ditangkap Pak selama pagi ini Pak Marina? Anak selalu memperhatikan bapak gurunya. Karena apa? Karena jika ada kesalahan anak ataupun yaitu merasa bersalah, untuk itu maka bapak ibu yang mengajar itu bisa memberi pengarahan dan jalan keluarnya. Terima kasih Pak Marina. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa kesimpulan kegiatan pagi ini? Bu Rani mungkin? Sama ya sama Rahayu, mungkin membuka pikiran anak apa kesalahannya, terus sehingga dia sadar dengan kesalahan dan memperbaiki itu aja. Luar biasa ya. Kesimpulan dari Bu Rani juga luar biasa semuanya. Kesimpulannya sudah benar, tidak ada yang salah ya, karena tidak ada yang salah. Kesimpulannya luar biasa semua. Dan saya apresiasi sekali Bapak Ibu sekalian sudah mau mendengarkan curhatan saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kira-kira kelanjutannya bagaimana ini setelah Bapak Ibu semuanya mempelajari atau mengetahui ternyata mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan segitiga restitusi, cuma mungkin belum tahu atau mungkin baru tahu apa ternyata sudah ada pemerhati pendidikan yang meneliti hal ini. Dan harapan saya besar kepada Bapak Ibu sekalian adalah menerapkannya di kelas, di sekolah, sehingga budaya positif terbentuk di sekolah kita SDN 01 Jatikuwung yang tercinta ini. Sekian dari saya, mungkin ada kurangnya mohon maaf. Kemudian selanjutnya adalah sesi barangkali ada yang mau bertanya. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ada yang mau Pak Rosman yang bertanya, saya khawatir malah tidak bisa jawab. Oke Pak, untuk pertanyaannya yang pertama, yaitu untuk penerapan segitiga restitusi ini kan memotivasi siswa untuk menyadari apa kesalahannya, apa keyakinan kelas yang telah dibuat. Oh, dulu saya sudah seperti ini, maka saya harus seperti ini, gitu kan Pak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkin ini bisa diterapkan kepada siswa yang sudah mempunyai perbendaharaan kata yang cukup banyak, sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam arti kelas tinggi gitu, kelas 4 gimana. Pertanyaannya, cara efektif dalam menerapkan entah itu budaya positif segitiga restitusi pada anak kelas bawah yang mana mereka masih haus akan ilmu, ibaratnya masih butuh dibimbing. Cara efektifnya itu apakah sama dengan menstabilkan identitas atau dan lain sebagainya tadi, atau bagaimana Pak untuk penerapan segitiga restitusi pada kelas bawah, terutama di kelas 1 dan 2.
mengingat banyak sekali anak kelas 1 dan kelas 2 itu butuh dibimbing kan. Dan ini juga penerapannya juga anak-anak disuruh untuk menggali pemecahan masalah sendiri. Itu Pak Yulisra yang berhormat. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Memang betul Pak Risman itu yang buat video seketika restitusi itu kebanyakan siswa SMA, siswa SMP kelas 6. Makanya pembuat videonya nggak berani siswa kelas rendah. Mungkin Bu Fasil bagaimana jawabannya? Saat itu jawabannya di kolom komentar ya Bu Fasilitator. Luar biasa betul Pak, dan selalu sekali ya. Tapi pernah ada seorang ulama ya, Imam Malik rahimahullah, ketika itu ditanya pertanyaan sebanyak 40 pertanyaan. Dia cuma nggak tahu, saya nggak tahu. Begitu juga saya, Pak. Pertanyaannya itu ya, mungkin nanti Bu Fasilitator mohon jawabannya ya Bu Fasilitator, bagaimana cara penanganan seketika restitusi. Karena prakteknya saya jujur sendiri, selama ini saya mengajar kelas atas dan permasalahan kelas bawah. Pendekatan saya lebih ke pendekatan kayak lebih enak itu penghukum kalau kelas bawah. Karena apa? Karena mereka itu masih belum punya argumen, masih seperti terprogram seperti itu. Tapi kalau ditanya seketika restitusi untuk kelas bawah, nanti biar fasilitator saya yang menjawab. Terima kasih Pak Rasulullah. Kemudian ada lagi. Sudah berapa menit Pak? Oke Pak, untuk memenuhi waktu tadi yang sangat menarik sekali kan ada kata-kata menstabilkan identitas ya. Jadi anak-anak setelah melawan kesalahan, dia menyadari kesalahannya, kita harus menyadari bahwa ternyata kamu melawan kesalahan itu wajar gitu loh. Saya juga pernah, kita semua juga pernah melawan kesalahan gitu. Jadi mewajarkan kesalahan. Akan tetapi yang saya temui di kelas itu adalah perilaku anak-anak. Kalau kan karakternya kan berbeda-beda ya Pak Dil. Kadang-kadang ketika seorang anak itu melakukan sebuah kesalahan, itu identitasnya untuk stabil itu sangat lama. Contoh biasanya yang dialami adalah perempuan. Ketika anak perempuan melakukan sebuah kesalahan, dia akan kembali ke kelompoknya, entah itu berbaur dengan dirinya, berbaur dengan teman-temannya, itu membutuhkan waktu yang lama Pak. Dikarenakan dia malu. Oh saya sudah pernah begini, telat terus misalnya. Saya sudah pernah mencuri, saya sudah pernah ngambil uang di kantin. Itu kan juga kita sudah pernah tahu sendiri ada anak yang seperti itu. Nah, biasanya anak itu akan dikucilkan. Ini biasanya loh, ya kan? Kalau laki-laki kan nggak balasan. Kalau yang perempuan itu biasanya akan ada dicap sendiri. Oh, kayak sih ini maling gitu, dan itu akan menimbulkan perasaan yang sangat tidak enak. Dan dampaknya apa? Dampaknya kepada hasil belajar. Hasil belajar anak tersebut bisa jadi menurun. Terus datangnya juga terlambat, dan lain sebagainya. Dia merasa dikucilkan. Merasa dikucilkan itu sangat tidak enak sekali Pak. Itu aja yang kita alami, apalagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya sudah perlu kita dampingi. Nah, menurut Pak Yulista, untuk menstabilkan kelompok khususnya, menstabilkan identitas untuk kembali ke kelompok laki-laki kepada anak-anak di usia SD, dikarenakan kita juga menghindari perilaku bullying itu kan. Tadi mungkin hanya sebagian contohnya, kita harus begini, tapi apakah ada cara tersendiri Pak untuk memotivasi anak tersebut supaya anak tersebut percaya diri kembali, menghargai diri sendiri, kemudian dia belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Itu bagaimana Pak? Itu kan juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih Pak. Luar biasa pertanyaannya ya. Cukup merepotkan Pak. Bukan cukup, sangat merepotkan pertanyaan Pak Ruslan. Luar biasa. Baik Pak Ruslan,
Setelah kita mendengar pertanyaan Pak Osman tadi, berarti yang jadi masalah adalah yang pertama anak tersebut melakukan kesalahannya, kemudian ternyata dikucilkan. Yang mengucilkan itu siapa Pak? Berarti tugas Pak Roslan selain menyelesaikan atau membuat segitiga resolusi dengan anak yang dikucilkan, Pak Roslan juga harus menyelesaikan kelompok-kelompok tersebut agar kelompok tersebut mau menerima siswa yang sudah berubah, ya, yang sudah berubah tersebut agar tidak ada pembulian. Kemudian juga pada segitiga resolusi ini bukan berarti kita mewajarkan kesalahan, tapi menyadarkan kepada anak bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan, sehingga jangan khawatir anak bolone. Ya, sehingga anak tersebut tidak minder, dia ini yang salah cuma saya toh. Ya, seperti itu. Kemarin saya juga posting ini di YouTube, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya di komen, berarti gurunya ya nyontek, berarti gurunya ya kau nyontek. Tadi komentar saya masih mending daripada komentar teman saya di komentari, cuma mau nonton aja. Itu dia presentasi terus di komentari. Ya, netizen seperti itu. Tapi terima kasih Pak Roslan, pertanyaannya luar biasa. Mungkin menurut saya tadi Pak Roslan, selain kita menyelesaikan individunya, kita menyelesaikan juga kelompoknya. Bapak Ibu, demikian sesi pertanyaan sudah selesai. Kemudian sesi penutup. Kesimpulan dari kegiatan pagi hari ini adalah Bapak Ibu, bahwasanya posisi kontrol kita dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan siswa diharapkan Bapak Ibu lebih mengedepankan posisi sebagai seorang manajer, memberikan pertanyaan terbuka, melakukan pendekatan humanistik, sehingga anak-anak akan menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang lebih kuat, yang sadar akan kesalahannya sehingga tidak terulang kembali. Apabila saya ada salahnya dalam bertutur kata, berbuat, mungkin kegiatan saya berlebihan, itu semua saya lakukan atas kelalaian saya. Apabila lebihnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.